terus kan suka-sukanya aja menafsirkan wahyu, mukjizat itu sama aja buat dia. Itu gimana ya? Maksudnya ya tujuannya ya bagaimana memperdaya orang, nggak ada cerita lain, dapat duit. Hukumnya apa hukumnya itu? Ya, kalau menafsirkan sekehendak orang itu, ya, kan memang sebenarnya orang itu nggak boleh menafsirkan. Kalau kita lihat orang menyelewengkan agama sesuka hati gitu, padahal mengutip-ngutip hadis Nabi apa segala macam kan. Ya. Kalau yang kita lihat dia ngambil tiket untuk ke neraka. Iya kan? Dia ngambil tiket VIP di neraka. Karena itu bawa Allah, Ustaz. Wah Allah ya. Nah. Sekarang kalau orang ucapan itu salawatnya aja tuh kalau kita buka-buka hadis nggak ada itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad yang mayoritas kesepakatan ulama itu. Yeah. Lanjut Pak Ustadz, ini ada konsep wahyu nih ini. Wahyu menurut Yusuf Mansur. Sebut nama Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ummati wa ashabi wa ummati ajmain. Udah datangin tukang ikan. Nggak usah pakai babi bu, nggak usah pakai mukaddimah, bilang sama tukang ikan. Assalamualaikum bang, tolong bungkusin 2 kilo. Saksikan fadilah sedekah doa. Kita ini sedekah doa, nggak tanggung-tanggung, sedekahnya kepada Rasul. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka lisan kita menjadi lisannya Allah. Jadi ketika tukang ikan mendengar bungkus 2 kilo, dia mendengar seakan-akan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siap, bung. Oke, itu konsep wahyu yang dibangun Yusuf Mansur itu. Sekarang ini saya tanya Ustaz, ini soal wahyu. Wahyu itu apa sih sebenarnya? Ya wahyu itu kan apa yang disampaikan oleh Allah kan, firman Allah. Kalau kita lihat pada apa itu ada, kalau acara kata-kata kan banyak arti wahyu itu. Misalnya banyak artinya kan. Tapi kalau secara spesifik, spesifik itu kan firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya kan? Ya. Itu wahyu gitu. Termasuk hal-hal yang sifatnya gaib yang menjadikan misalkan seperti seperti misalkan Rasul membelah bulan. Itu wahyu atau mukjizat? Mukjizat untuk penguat kenabiannya gitu. Nah, tapi konsep yang dibangun sama Yusuf Mansur ini, kalau dia ngomong kalau salawat itu bisa jadi wahyu, itu apa? Ada ngawur aja. Salawat kita sedekahkan kepada kita, sedekah doa mah Rasulullah perlu butuh sedekah apa? Karena di otak Yusuf Mansur itu duit kumpulin duit orang ini biar ada sedekah. Sedekah semuanya. Intinya sih ke sana. Ini tukang ikan misalnya. Tapi kalau dia menafsirkan orang kalau kayak gitu, maksudnya saya misalkan karena saya soleh mulut saya jadi wahyu Allah, itu gimana? Nggak ada ya, dari mana dasarnya? Itu masuknya apa ya? Karena Yusuf Mansur itu terus kan suka-sukanya aja menafsirkan wahyu, mukjizat itu sama aja buat dia. Itu gimana ya? Maksudnya ya tujuannya ya bagaimana memperdaya orang, nggak ada cerita lain, dapat duit. Hukumnya apa hukumnya itu? Ya, kalau menafsirkan sekehendak orang itu, kan memang sebenarnya orang itu nggak boleh menafsirkan. Kalau kita lihat orang menyelewengkan agama sesuka hati gitu, padahal mengutip-ngutip hadis Nabi apa segala macam kan. Iya. Kalau yang kita lihat dia ngambil tiket untuk ke neraka. Iya kan? Dia ngambil tiket VIP di neraka. Karena itu bawa Allah, Ustaz. Wah Allah ya. Nah. Sekarang kalau orang ucapan salawatnya aja tuh kalau kita buka-buka hadis nggak ada itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad yang mayoritas kesepakatan ulama itu. Nggak ada tuh lanjut panjang-panjang wa ala azwajihi wa zuriyatihi wa ummatihi.
Nggak adil lah tag nanti itu. Tapi kan kalau Yusuf Mansur nggak arah ke sana. Yusuf Mansur kalau ada mobil disolawatin. Selawatin. Tujuannya begitu. Nah itu Nah, masih mestinya dia membuktikan kalau buka kita datang ke rumah ini bukain pintu salawatin gitu. rumahnya jadi milik kita. Wah, saya juga mau tuh saya salawatin mobilnya, minta cop kunci mana gitu. Tapi ini menurut saya gini, ini apa? Ini menurut saya parah sih karena itu memberikan sifat Allah kepada manusia. Ini mensifati Allah kepada manusia bahwasanya iya, ketika dia berbicara, bayangin aja ada orang yang seperti itu ketika berbicara menjadi wahyu, orang lain terdengarnya wahyu katanya. Jadi kalau orang ini sudah disifati seperti Allah, dia itu jangankan beli ayam atau beli ikan di pasar, jadi presiden pun bisa kan? Iya. Udah, karena kenapa dia mesti nyalek? Iya, kan dia kalau misalkan dia bercerita seperti itu kan berarti dia mungkin merasa ini mulut dia wahyu Allah mungkin kayak gitu. Bohong aja dia bohong aja. Bohongan tuh apa nih? Dia kan nggak mikir kalau ngomong, asal aja. Asal jadi sedekah. Asal jadi sedekah gitu. Tapi begitu di kita dengarin baik-baik, itu pasti hasilnya itu kalau nggak fiktif, penuh dengan kebohongan, nggak ada dasar gitu. Ya nggak mungkin orang disifati seperti Allah itu mustahil. Mungkin. Dulu tuh orang masih karena nggak banyak media belum tersebar, dia nggak tahu seberapa bahaya ini orang gitu. Iya. Setelah saya lihat, bahaya sekali nih pemahaman agamanya. Pokoknya di otaknya tuh duit gitu. Karena yang menghantui cerita Yusuf Mansur di mana-mana tuh, saya yang paling takut apa? Kalau dikembalikan Allah jadi miskin. Takut sekali dia. Iya. Tapi kalau dikembalikan kafir dia nggak takut. Asal masih kaya gitu. Asal masih kaya. Apalagi dia berani mensifati manusia seperti Allah, itu kan sebenarnya golongannya gini. Apa ya? Zulim terhadap salah satu zulim paling besar itu mensifati sesuatu seperti Allah. Allah iya. Itu kan sama dengan syirik. Iyalah. Ketika wahyu Allah disematkan kepada seseorang, itu kan saya seperti mensifatkan Allah. Iya, karena itu dalam buku saya yang terakhir itu, kenapa kita berani mengatakan semua sesuatu sesat keyakinan agamanya. Kayak tadi itu bolak-balik mah dia apa gitu kan, mensifati manusia seperti Allah gitu. Karena kan nggak mungkin sifat manusia manusia itu punya keterbatasan yang sangat banyak. Yalah. Sementara Allah tidak punya keterbatasan. Allah itu maha suci, maha besar, ya maha gagah, maha segalanya intinya gitu. Sementara manusia punya keterbatasan. Ini disematkan pada seseorang hanya karena dia itu rajin sholawat. Itu kan mustahil. Nggak ada lah. Apalagi kalau rajin sholawatnya untuk sedekah, menerima sedekah gitu. Iya. Kalau dia berani mensifati seperti itu, mungkin dia merasa bahwasanya ya dia mungkin omongan dia udah jadi wahyu gitu. Jadi cerita Yusuf Mansur itu nggak bisa diuji materialnya nggak bisa. Siapa misalnya orang yang bersalawat, lantas misalnya saya mau aja itu kalau iya tuh kita aja nih ke pasar pramuka nih, salawatin toko obat tuh kita mau ambil semuanya gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Saya mau saksi nih, kapan gitu? Mau kosong aja ya kan? Iya. Iya nggak terbukti gimana? Yang terbukti termasuk wahyu itu juga nggak bakalan terbukti. Ada. Karena menurut saya itu masuk dalam syirik sih. Karena mensifati Allah disifati seperti manusia disifati seperti Allah itu masuk syirik. Syirik lah. Menyerupakan Allah dengan wujud manusia gitu. Iya. Atau bicaralah seperti itu kan? Iya. Mana sifat Allah disematkan pada manusia itu. Jadi syirik ya. Iya.